Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Amin. Tidak dapat kami lukiskan kebaikan-Mu. Amin. Father, you are here Lord. Engkau tamu istimewa kami di tempat ini malam hari ini. We welcome you again and again Lord. Thank you Father. We give you praise God. Namamu ditinggikan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama kami di tempat ini. In Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita ukur, terlalu dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tepuk tangan yang terbaik dari tempat ini bagi Tuhan yang luar biasa. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Yesus yang luar biasa. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. We sing about your goodness, oh Lord. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
just want to say thank you, Lord. We worship. We honor you, Lord. We honor you. There is no other like you. There is no one like you. Tidak ada yang seperti Engkau. Our great Father, our Savior. You are so good, Lord. You are so good.
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala bersama Ibu yang boleh memberikan kesempatan saya dan suami boleh hadir di tempat ini dalam acara Thanksgiving. Such an honor for me, for us to be here. Dan putri saya juga hadir pada malam hari ini. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya. Mungkin saya akan saksikan pada healing worship dan pada anniversary betapa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Dia Bapa yang luar biasa yang kita panggil Abba Father. Abba Kau segalanya, bagiku. Ku naikkan syukur dengan segenap Abba Bapa, ku mengasihimu. Tell him, Abba segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, we call upon you, we call upon your name. Kau segalanya, hatiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Segalanya
membungkus tulang. Even ke China and Singapura dokter katakan tidak ada harapan. At the same time anak-anak sakit dan divonis dokter juga. And my mom kena stroke berkali-kali ketika dokter memvonis. Tapi suami saya selalu bilang, jangan pernah hanya bersyukur di masa yang baik. Berterima kasih, even in the darkest night. Sebab itu saya tahu bagaimana memanggil Bapa. Because I know for sure He always be there. In the good times and in the bad times, He always be there. Ku mengasihimu, lebih dari ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan berat. This is our song, this is our heart, oh God. Tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Saya rindu jemaat saja boleh nyanyikan lagu sambil angkat tanganmu. As I song to Jesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari
Terima kasih Tuhan. Engkau memang Tuhan yang terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang kami inginkan hanya ingin menyembah-Mu dan menyenangkan Hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami, temui kami, jamah setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan malam ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan malam ini Kau akan berbicara buat setiap kami juga kepada hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan
Dan kami percaya malam ini Tuhan, kuasa firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami. Kuasa firman-Mu Tuhan akan menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu Tuhan yang akan beri kami kemenangan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Setiap kita umat Tuhan yang percaya dan siap terima firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan semua jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya percaya hari ini kita, saudaraku, di mana hari ini kita merayakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa mengucap syukur. Ketika kita dalam keadaan baik, kita mudah untuk mengucap syukur, betul? Tetapi ketika kita sedang menghadapi masalah atau sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita sulit untuk mengucap syukur, betul? Itu yang sering kali kita alami Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan hari ini menghendaki setiap kita hari ini untuk selalu mengucap syukur. Karena firman-Nya berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang Tuhan inginkan buat setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya, untuk kita selalu mengucap syukur, dikatakan dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, saudaraku. Itu yang Tuhan kehendaki, untuk kita selalu mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa kita harus mengucap syukur selalu dalam keadaan baik? Itu mengingatkan kita betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan Saudara sumber kehidupan kita. Dia yang menyediakan segala-galanya. Maka itu ketika kita selalu mengucap syukur dalam keadaan baik, itu mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sumber kehidupan kita. Banyak orang lupa untuk mengucap syukur ketika mereka dalam keadaan baik. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman, semuanya ada. Akhirnya mereka lupa siapa sumber kehidupan mereka, sehingga mereka menyia-nyiakan hidup mereka, saudaraku. Mereka melupakan Tuhan. Akhirnya tanpa mereka sadari, mereka hanya memuaskan keinginan daging mereka. Akhirnya membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, dari sumber kehidupannya, dari sumber perlindungannya. Sehingga akhirnya banyak orang akhirnya terseret ke dalam dosa, dan akhirnya membawa mereka di dalam kebinasaan. Maka itu kalau hari ini, apalagi kita, saudaraku, kita khususnya orang-orang Indonesia barangkali yang ada di Amerika, semuanya kita merasa semuanya nyaman, betul? Semuanya barangkali dengan mudah kita bisa dapatkan. Tapi satu hal Tuhan mau ingatkan hari ini. Di hari saudaraku pengucapan syukur ini, kita mengingat selalu bahwa semua yang kita peroleh hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita capai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Itu membuat kita saudaraku selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Itu membuat kita selalu berjaga-jaga. Karena hari-hari ini iblis dengan gencarnya, dia ingin berusaha menghancurkan setiap hidup umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka itu seringkali kenyamanan itu yang membuat iblis mudah untuk menjebak kita, menghancurkan hidup kita. Maka itu hari-hari ini, biarlah senantiasa kita mengucap syukur. Kita katakan, Tuhan Engkau baik. Ketika kau katakan Tuhan baik, Tuhan kau sumber kehidupanku, itu membuat kita selalu bergantung kepada Tuhan. Membuat kita selalu senantiasa setiap waktu, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, kita selalu berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada dalam kehidupanku. Engkau selalu menjaga aku, dan aku percaya Engkau selalu menyertai aku. Itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi
ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan baik, sekali lagi itu mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia yang menyediakan segala-galanya. Itu membuat sekali lagi saya katakan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur dalam keadaan tidak baik? Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan tidak baik, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, saudaraku, kita akan melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka itu pentingnya kita mengucap syukur. Barangkali dalam keadaan gak baik, barangkali kau sedang alami sakit, punya masalah rumah tangga, pekerjaan apapun, mengucap syukurlah. Ketika kau mengucap syukur, kau melihat akan kedaulatan, kebesaran Tuhan. Itu membuat kita kuat iman kita, hingga kita sanggup untuk menghadapi setiap tantangan, kita sanggup menghadapi setiap masalah, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu firman-Nya berkata di Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita bisa mengalami kekhawatiran, betul? Gak ada manusia yang hebat. Setiap orang bisa mengalami rasa khawatir dalam hidupnya. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kita, mengendalikan hidup kita, membuat akhirnya iman kita lemah, kita kehilangan pengharapan, sehingga kita tidak bisa melihat, saudaraku, tentang kebesaran Tuhan. Maka itu ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya katakan, jangan biarkan masalah itu atau segala persoalan dalam hidup kita itu, saudaraku, mengendalikan hidup kita. Saya percaya bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan kita. Amin. Jadi hari-hari ini yang perlu kita lakukan supaya kita bisa kuat di tengah keadaan dunia ini yang gak menentu, betul? Akibat COVID ini, saya melihat keadaan dunia ini tidak menentu, ekonomi gak menentu, kesehatan orang juga gak menentu, betul? Apalagi hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Di Indonesia banyak orang khawatir, bisnisnya mengalami penurunan dan segala macam masalah dihadapi dalam kehidupan rumah tangga akibat COVID ini. Karena masalah ekonomi dalam keluarga mulai gak stabil, suami istri berantem, betul kan? Biasanya bisa jalan-jalan, akhirnya di rumah melulu, ya kan? Akhirnya melihat suami dan istri, akhirnya setiap kali ketemu nek, betul kan? Betul, saya lihat banyak masalah akhirnya terungkap perselingkuhan karena suami dan istri banyak kumpul di rumah. Akhirnya selingkuhannya nggak tahan, kok nggak dijemput-jemput, mulai sudah aku berbicara. Itu terjadi. Saya ketemu, akhirnya terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga akibat masalah-masalah ini. Tetapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita tadi supaya kita bisa mengalahkan rasa khawatir dalam diri kita. Yang pertama Tuhan katakan tadi apa? Dikatakan di firman-Nya untuk kita apa? Berdoa. Yang pertama berdoa. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, hidup saudaraku menurut apa yang firman Tuhan katakan, dan kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa doa itu, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan tentang Hana. Hana itu mandul, gak bisa punya anak. Tetapi satu hal firman Tuhan berkata di 1 Samuel 1 ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dikatakan sini apa? Dia terus menerus berdoa. Dia tetap terus menerus berdoa sampai Tuhan menjawab. Ada
Orang bertanya kepada saya, Pak, sampai kapan Tuhan menjawab doa saya? Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jadi terus menerus dikatakan Hana terus menerus berdoa. Dia berdoa dengan tekun. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Kita terus berdoa, saudaraku. Berdoa, saudaraku, dengan sungguh-sungguh yang yakin itu akan mengubah keadaan kita. Doa itu saya mau katakan itu bisa mengubah sejarah hidup kita. Doa sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihat Hana. Secara manusia barangkali tidak mungkin dia memiliki anak karena dia mandul. Tetapi ketika dia yakin berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa, dia tekun berdoa sampai Tuhan menjawab doanya. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa. Barangkali sampai hari ini engkau berdoa rasanya Tuhan gak jawab doamu. Tapi saya mau katakan terus berdoa, tekun berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita karena Dia Bapa yang baik. Amin. Kita punya anak aja. Kalau anak kita terus meminta kepada kita, dia terus berseru kepada kita gak akan pernah tahan, betul. Dan kita akan sudah memenuhi apa yang anak kita minta. Apalagi dia Bapa di surga, Bapa yang sangat baik. Dia pasti menjawab doa kita. Jadi hari ini milikilah kerinduan akan Tuhan. Di saat engkau barangkali sibuk bekerja, saya percaya masih ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk beribadah. Hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku, rajin-rajinlah berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Tekun berdoa. Tekun, saudaraku, untuk terus mencari Tuhan dan beribadah. Karena saya percaya ketika kita beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, berdoa, saya percaya disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Dan saudara datang tepat pada tempat yang tepat di gereja ini untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa sepakat, 2-3 orang berdoa, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, tekunlah berdoa. Yang kedua dikatakan apa? Mengucap syukur. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa Allah kita berdaulat, Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan ingatkan saya tentang ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Di Yohanes 6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka semua, saudaraku, bisa makan. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Itu yang Yesus ingin kita lakukan juga. Barangkali hari ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau membutuhkan sesuatu dalam kehidupanmu. Ada sebuah kebutuhan. Kebutuhan barangkali akan keuangan. Kebutuhan akan pemulihan dalam rumah tangga. Kebutuhan, saudaraku, untuk barangkali engkau mengalami kesembuhan atas kesehatanmu. Yang Tuhan mau hari ini, bahwa semuanya di hadapan Tuhan katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk segalanya. Aku percaya Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Engkau sanggup menyediakan semua kebutuhanku. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, engkau sedang menyentuh hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan gak tahan lagi untuk menolong, memberkati engkau. Maka itu ketika kita selalu bersyukur, terima kasih Tuhan, engkau sedang menjamah hatinya Tuhan. Dan Tuhan gak akan tahan, saudaraku. Dan dia katakan, apa yang kau perlukan anakku? Malam ini apa yang kau perlukan? Engkau butuh kesembuhan, dia akan sembuhkan engkau. Apa yang kau butuhkan hari ini? Pemulihan dalam rumah tanggamu, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, Tuhan sanggup lakukan. Engkau barangkali hari membutuhkan pekerjaan, yang terbaik Tuhan sanggup menyediakan. Ketika kau mengucap syukur,
Tuhan sanggup melakukannya. Itu yang saya lakukan bersama istri saya dan anak-anak saya ketika kami mengalami masalah yang luar biasa. Kami melayani Tuhan, kami membalakan gereja Tuhan. Tapi kemudian istri saya sakit. Dan sakitnya itu, saudaraku, sangat parah sekali. Sampai dia sulit untuk berjalan, dia sulit untuk bergerak. Itu benjolan tumor itu ada di sini. Banyak di punggungnya, saudaraku, bengkak ada seperti tumor, dan dia sulit untuk menggerakkan tubuhnya, kesakitan luar biasa. Nanti istri saya nanti akan menyaksikan lebih detail lagi pada hari Minggu pada waktu ibadah healing worship di tempat ini. Dan Bapak Ibu saudaraku, masalah itu saudaraku semakin hari semakin membesar dalam kehidupan kami. Gereja yang kami gembalakan tempatnya ditutup, kami nggak ada tempat ibadah. Goncangan yang luar biasa. Secara ekonomi saudaraku, benar-benar kami mengalami krisis karena pengobatan buat istri saya. Dan masalah-masalah bertubi-tubi datang. Penghakiman datang. Orang mencela kami, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jujur secara manusia, kita kecewa, kita takut, kita khawatir. Anak-anak sempat berhenti untuk kuliah. Karena apa? Kami nggak punya lagi untuk dana untuk menyekolahkan mereka sementara. Saya mau katakan itu masa yang sulit buat saya sebagai kepala rumah tangga. Dan jujur, secara manusia istri saya mengalami sakit yang parah. Dan saya harus merawat dia. Saya harus menyediakan untuk makan dia, bahkan maaf kalau ke kamar mandi saya harus membantu dia untuk semuanya. Secara manusia saya capek, benar-benar saya nggak sanggup barangkali. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya ambil satu keputusan untuk saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa. Ketika saya berdoa, di situ saya mengalami kekuatan yang luar biasa. Ketika saya mulai bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Ketika itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mulai fokuskan perhatian saya kepada Tuhan, bukan kepada masalah saya. Ketika saya mulai fokus kepada Tuhan, saya melihat Allahku lebih besar dari persoalanku. Di situ saya menjadi kuat. Saya bayangkan setiap malam ketika istri saya tidur, anak-anak saya tidur. Karena biar mereka bisa tidur, karena besok pagi mereka akan hadapi masalah dan istri saya akan mengalami kesakitan. Tetapi setiap malam saya cuma angkat tangan dan bilang, Tuhan, Engkau baik. Dan saya mulai memimpikan, membayangkan di dalam doa saya, dalam ucapan syukur, istri saya sembuh, dia bisa jalan, bisa pelayanan lagi. Saya cuma pikirkan itu aja, saya ucap syukur aja sama Tuhan, gak ada yang lain. Ketika besok pagi saya bangun, saya harus hadapi kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku, proses itu luar biasa. Sampai akhirnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya harus jualan nasi kuning dari rumah ke rumah. Padahal dulu saya nggak pernah lakukan itu. Maaf, saya dulu bekerja di sebuah bank. Kemudian Tuhan mencukupkan semuanya. Kemudian Tuhan panggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saat itu proses, akhirnya saya harus ambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan. Saya jualan nasi kuning dari rumah. Sampai saya pernah jualan roti di sebuah gereja, di mana gereja besar. Saya jualan situ. Tapi saya nggak malu. Saya lakukan itu demi keluarga saya. Dan saya harus terus kuat. Karena saya tahu, kalau saya kuat, keluarga saya kuat. Dan terus saya berjuang, saya mencari Tuhan. Saya bilang sama istri saya, yuk kita selalu mengucap syukur. Nggak mudah buat dia, saudaraku, kesakitan luar biasa. Tapi saya lihat dia mengambil keputusan untuk selalu angkat tangan setiap hari. Di tengah kesakitannya itu, kakinya kalau sudah begini, saudaraku, sulit untuk digerakkan. Dan kesakitannya luar biasa. Tapi saya lihat bagaimana dia selalu angkat tangan. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Saya mau katakan, hari demi hari kami lewati, sepertinya tidak ada yang baik yang terjadi. Tidak ada perubahan. Bahkan dokter katakan waktu itu, bahwa umurnya tidak akan lewat pada tahun itu sampai bulan Desember aja. Saya mau katakan, keputusan dokter itu memvonis, saudaraku, istri saya tidak akan lagi hidup. Tapi hari itu kami terus bersyukur. Karena kami tahu
Firman Tuhan katakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Berarti Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Dokter boleh saudaraku menyatakan itu, barangkali secara medis nggak salah. Tetapi kita punya dokter di atas segala dokter. Amin. Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan kami terus berjuang, kami terus berdoa, kami mengucap syukur. Anak-anak saya sepertinya hilang mimpinya, saudara, untuk bisa mencapai impian mereka. Tapi saya selalu bilang begini, setiap kali mereka bertanya, kapan Dad? Saya bilang, nanti ada waktunya. Secara manusia saya sedih. Istri saya ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu Tuhan itu luar biasa. Kalau dia nggak kuat nahan sakitnya, dia masuk kamar, dia cuma teriak sama Tuhan, sakitnya luar biasa. Dia nggak pernah tunjukkan kesedihannya sama anak-anak, sama kami. Kalau dia keluar, dia berusaha untuk tersenyum, dia menghibur kita semua. Saya kalau nggak kuat, karena saya udah nggak punya kendaraan lagi. Kalau saya nggak kuat, Bapak, saya keluar, saya pakai helm, saya nangis, saudaraku. Malu kan kelihatan orang saya. Jadi kadang-kadang saya berusaha, Bapak, untuk kuatkan diri saya. Saya pulang ke rumah, saya menunjukkan buat anak-anak saya. Tapi saya ingat suatu saat, ketika anak-anak saya kumpul, saya ingat Karen bilang gini, Dad, karena Daddy kuat, aku kuat. Di situ Tuhan ajar saya, anak tidak pernah belajar banyak dari apa kata orang tuanya. Tapi dia belajar dari apa yang orang tuanya lakukan. Ketika orang tuanya kuat, anak-anak juga akan kuat. Jadi hari ini perubahan dalam keluarga kita ditentukan oleh diri kita. Semakin kita berdoa, semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Dan akhirnya tiba, tanpa kita pikir, bukan hanya 1-2 hari, bertahun-tahun. Semakin hari semakin terpuruk. Saya tetap melayani Tuhan. Saya doain orang sakit bersama istri saya di rumah sakit. Orangnya sembuh. Istri saya baru keluar dari ruangan operasi. Itu saya mau katakan, dia berdoa buat orang yang kena cancer. Dia berdoa orangnya sembuh, dia semakin parah. Sepertinya Tuhan gak adil. Tapi tetap kami katakan, Tuhan tetap baik. Istri saya cuma bilang begini doanya, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan hidup, aku tetap ingin menyenangkan hatimu. Tapi seandainya kalau aku harus mengakhiri pertandingan hidupku, beri aku kekuatan sampai mengakhir. Kami tetap semangat melayani Tuhan. Kami tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Istri saya itu sulit berjalan, dia seret tubuhnya di rumah sakit, dia doain orang sakit. Itu membuat dia benar-benar mengalami kekuatan iman. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya masalah, jangan besar-besarkan masalahmu. Kita seperti orang yang sombong, betul kan? Banyak orang pikir orang sombong itu yang membanggakan kekayaan. Bukan. Kalau kita membesar-besarkan masalah kita, kita jadi sombong. Sepertinya Tuhan itu nggak punya kemampuan, betul kan? Kita membesar-besarkan kebanggaan kita, kita bangga, saudaraku, dengan masalah kita. Tapi kita harus rubah, kita banggakan Tuhan. Kita tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Itu yang kami lakukan setiap hari. Akhirnya saya lihat bagaimana akhirnya benjolan itu mulai hilang. Istri saya mulai belajar untuk jalan. Bayangkan proses itu luar biasa, bolak-balik dia dioperasi. Bahkan pernah suatu saat ketika dia operasi di China, kita kekurangan uang. Akhirnya sebenarnya operasinya harus total. Cuma operasinya lokal. Ketika dibedah lehernya, dia sadar. Wah, dia kesakitan kayak ayam gitu. Sampai dia nggak kuat, sampai dia ngomong-ngomong teriak-teriak, akhirnya dikasih obat lagi. Sampai dia bisa selesai operasi. Dia masuk ke kamar, dia nangis sama saya. Dia bilang, kenapa sih? Kok kamu nggak usahain? Saya bilang, kita nggak punya uang lagi. Saya mau katakan saudara hari itu. Sebagai seorang suami, saya hancur hari itu. Tapi saya bilang sama istri saya, kita punya Tuhan, dan dia akhirnya saudaraku, dia tahu itu. Dan kita sama-sama berdoa kembali. Saya tahu dia ngomong gitu karena dia nggak tahan sakitnya. Tapi saya mau katakan hari ini Tuhan itu Tuhan yang baik. Ketika kami berjalan terus di dalam Tuhan, Tuhan sembuhkan istri saya dengan keajaiban yang luar biasa. Sekalipun harus lewati waktu yang panjang hampir 5 tahun. Dan Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Akhirnya anak saya bisa sekolah, lanjutin semuanya. Dan yang satu ada di Belgia, udah menikah, saudaraku.
punya 2 anak, dan hari ini anak saya yang Karen bisa selanjutin kuliah di Amerika. Kemudian dia selesai dan dia bisa bekerja, dapetin pekerjaan di Amerika, di Portland. Saya mau katakan sepertinya saya itu seperti orang yang bermimpi. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan mimpi. Membuat mimpi anak-anak saya itu menjadi kenyataan. Kemudian suatu saat saya ingat sekali pada waktu yang lalu, ketika saya ada di mimbar, sebuah mimbar, Tuhan ingetin saya, kalau kamu berhenti kemarin mempercayai aku, dan kau berhenti untuk berdoa dan mengucap syukur, kau gak akan lihat hari ini apa yang terjadi. Di situ saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau mengajarkan banyak hal dalam hidup saya, membentuk saya, karakter saya, keluarga saya. Dan sepertinya mimpi, saya lihat anak-anak saya mendapatkan pekerjaan yang lain, juga anak-anak saya yang lain didapat Tuhan kasih pekerjaan. Dan saya mau katakan hari ini semuanya seperti mimpi, saudara. Tapi mimpi yang jadi kenyataan, itu membuat saya selalu bangga. Ketika masalah apapun yang datang kepada saya katakan, Tuhanku besar. Saya katakan Tuhanku sudah buktikan betapa besarnya Dia. Maka itu masalah apapun yang datang hari ini, saya katakan tidak ada artinya. Yesusku lebih besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, katakan kepada masalahmu, masalahku engkau gak ada artinya, Tuhanku lebih besar. Maka itu ketika engkau melihat Tuhan lebih besar di masalahmu, maka kau bisa mengalahkan masalahmu. Tapi ketika engkau membanggakan masalahmu, kau melihat masalahmu besar, maka kau lihat Tuhan kecil. Dan kau merasa Tuhan gak ada artinya. Tapi hari ini kita rubah. Apapun persoalan kita malam ini, naikkan ucapan syukurmu di dalam doamu. Katakan, Tuhan engkau ajaib. Engkau ajaib. Tutup mata kita. Renungkan firman Tuhan ini. Saya minta istri saya dan anak saya bisa naikkan pujian. Saudara renungkan apa yang saya sampaikan malam ini, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Sebesar apa masalahmu, Tuhan lebih besar, saudara, dari persoalan kita. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menolong Hana. Dia sanggup menyediakan 5.000 orang untuk diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Bahkan Dia sanggup membangkitkan orang yang mati. Jadi saya mau katakan hari ini tidak ada perkara yang tidak mungkin buat Tuhan. Ketika kita berdoa malam ini mengucap syukur, percayalah Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Barangkali engkau katakan aku gak punya masalah apapun, berdoa saudaraku. Karena saya mau katakan iblis tidak tinggal diam. Dia ingin berusaha menghancurkan hidupmu. Hari ini Tuhan katakan Tuhan aku bersyukur untuk semua kebaikan yang kau berikan. Dan saya percaya malam ini kuasanya dinyatakan. Perbuatan yang ajaib Tuhan lakukan. Oh Lord, my God, when I in some wonder consider all the world thy hands has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, and thy power throughout the universe you display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, and how great Thou art, how great Thou art.
percaya Tuhan malam ketika kami mengucap syukur di hadapan-Mu, Engkau sedang menjamah setiap kami. Engkau yang sakit, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Yang punya masalah rumah tangga, angkat ke tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Begitu engkau yang mengalami masalah di dalam pekerjaan, bahkan dalam masalah-masalah apapun, saat ini angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Mari kita doa Tuhan. Kami percaya WhatsApp yang dahsyat di dalam nama Tuhan. Kara lama takkan darah lama. Kami percaya Tuhan malam ini Engkau menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan segala penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit apapun itu namanya, di dalam nama Yesus keluar dari tubuh setiap kami. Disembuhkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang sempurna terjadi atas kami. Yang punya masalah dengan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Pekerjaan, Tuhan pulihkan. Studi setiap anak-anak muda di tempat ini, Engkau Tuhan memberikan masa depan yang cerah. Kami percaya malam ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Engkau menyatakan kemuliaan atas gereja-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang bertakhta atas kami semua dan atas gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau dimuliakan malam ini karena perbuatan-Mu yang ajaib sudah Kau nyatakan atas kami, atas gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan.